Duh, Joko Anwar mending bikin film horor aja deh, nggak usah sok-sok ngide gitu loh bikin genre lain, kata beberapa orang. Halo Smart Viewers, welcome to Movie Free. Kembali lagi bersama gue Zulfikar, host Gen Z si paling muda, di mana di sini kita akan ngebahas seputar film-film dan film sebagai reviewer nomor 1 di Kemanggisan. Kali ini kita bukan ngebahas film, kita bakal ngebahas series yang lagi booming banget yang berjudul Joko Anwar, Nightmares and Daydreams ya Smart Viewers. Sebenarnya series ini tuh lebih berfokus ke ideologinya si Joko Anwar itu sendiri. Jadi kayak dia benar-benar menuangkan semua buah ide pikiran dia ke dalam series ini. Menceritakan ada kedua kubu, yaitu kubu Agartha dan kubu Antibodies, yang mana di sini bumi diserang, sebenarnya bukan diserang sih, tapi diinvasi secara perlahan oleh kaum Agartha. Nah, bagaimana caranya agar kaum Antibodies ini mengalahkan kaum Agartha ini, Smart Viewers? Nah, tapi ada proses menarik di baliknya itu, yaitu proses grup-grup atau member-member antibody ini direkrut nih untuk masuk di tim tersebut. Jajaran case-nya sendiri itu ada beberapa bintang ternama gitu kan, dan top up banget lah gitu kan. Yang pertama ada Aryo Bayu, ada Fahri Albar, ada Asmara Abigail, ada Marisa Anita, ada Sita Nursanti, ada Yoga Pratama, lalu ada Ayu Lasmi, lalu ada Lukman Sardi, Smart Viewers. Film ini eksklusif tayang di Netflix dan didirect langsung oleh Joko Anwar. Oh ya, by the way, Joko Anwar juga main loh di film ini, dia in frame ya. Untuk pembahasan lebih lengkapnya, kita bakal bahas di sebelah aja tentang bagaimana film ini mengandung pro dan kontra ya. Langsung kita ke sebelah, guys. Nah, Smart Viewers, seperti yang udah gue disclaimer tadi, di sini kita bakal ngebahas hal-hal yang bisa dibilang cukup kontradiktif ya. Dengan beberapa orang mungkin ada yang suka dengan karya Joko Anwar yang satu ini, tapi kita mengambil perspektif lain, Smart Viewers. Di statement yang pertama menurut gue di sini adalah feel horornya itu yang masih berasa banget gitu loh, kental di dalam series ini, Smart Viewers. Kayak lo bayangin dari blockingan kameranya, terus juga pengambilan angle-nya, terus setup dia ngebangun vibes tegangnya itu kayak gue masih ngerasa ada rasa-rasa pengabdi setan di dalam film ini gitu loh. Terus kita masuk di statement yang kedua. Nih gue nggak tahu ya kalian setuju juga atau nggak, cuman gue ngerasa beberapa case-nya itu kayak udah ngelekat aja gitu loh di film horornya Joko Anwar. Nyambung ke poin yang pertama sih sebenarnya. Nah, kita masuk di statement selanjutnya. Seperti yang kita tahu lah, Joko Anwar tuh dari karya-karya sebelumnya tuh emang udah sering kayak gini gitu kan, kayak melibatkan penonton untuk ikut berpikir juga kira-kira untuk selanjutnya itu bakal ada apa ya gitu. Cuman alurnya kayak kurang rapi ya, kayak petunjuknya tuh nggak jelas. Jadi kadang kita bingung kayak, ini lu sebenarnya ngasih petunjuknya jelas apa enggak sih? Di statement selanjutnya, seperti yang udah gue singgung di opening tadi yang di sana itu, ini kan series yang paling idealis dari Joko Anwar itu sendiri kan. Jadi banyak ide-ide yang dituangin dalam satu episode, tapi alhasil malah jadi berantakan gitu loh. Maksud gue, ya lu boleh lah naruh banyak ide gitu kan, banyak pemikiran lo dalam satu episode, tapi kita jadi bingung ini sebenarnya fokus ceritanya mau dibawa kemana sih? Saking banyaknya ide dalam satu episode dengan durasi yang average-nya itu sekitar 40 menitan, itu memang cukup susah ya. Ya tapi kalau udah tahu 40 menitan ya lu bikin ide yang sewajarnya aja gitu loh, nggak usah sosok ide pengen masukin semuanya gitu kan. Kita masuk di statement yang berikutnya. Menurut gua jujur ya, feel horornya itu jauh lebih berasa dibandingin feel sci-fi-nya sendiri itu, Smart Viewers. Kayak misalkan visual yang dibuat itu kayak terkesan apa ya, kayak film-film horor. Sebenarnya emang kalau gue cek di Google ini bisa dibilang kalau nggak salah genrenya itu ada thrillernya juga kan. Cuman kalau kita lihat dari segi visual ini lebih mengarah ke misteri dan fantasi dan sci-fi gitu. Kita tahu film-film Joko Anwar itu kebanyakan practical effect, dan kita nggak perlu raguin lah kalau film-film yang practical effect dari Joko Anwar itu udah bagus-bagus semua. Cuman karena memang film ini kan lebih ke fantasi, lebih ke ya ada magic-magicnya lah ya bisa dibilang gitu kan. Jadi ya mau nggak mau memang ada unsur CGI-nya gitu kan. Cuman pertama yang gue bilang isinya jelek banget gitu kan episode 1 gitu kan. Cuman ya udahlah gitu kan. Tapi untungnya di CGI episode 7 tuh bagus sih. Makanya itu yang gue rasa kayak pertama CGI-nya jelek gitu kan. Kedua, secara relatable menurut gue kayak kurang relate aja sama gue gitu. Terus kalau misalkan kita ngomongin genre ya, genrenya ini menurut gue
nggak cocok gitu loh buat semua orang, karena ya lu tahu sendiri lah Indonesia ini kan biasanya horor tuh si Joka nih menurut gua agak gokil juga. Dia berani ngambil genre yang bisa dibilang baru gitu kan dalam tanda kutip untuk perindustrian film Indonesia gitu, dan bagusnya tuh nanggung lagi, maksudnya kayak sebenarnya nggak jelek, cuman kayak nanggung gitu loh. Lu tahu nggak? Jadi kalau misalkan seri-seri kayak gini ya, yang selain horor, lu tuh kalau mau bikin tuh mending bagus sekalian gitu loh. Bagus sekalian, jelek sekalian. Nggak bisa tuh middle. Emang ya begitulah Indonesia gitu kan. Kalau selain horor emang harus kayak gitu. Terus ya ini nyambung sama poin gue sebelumnya. Ternyata ekspektasinya tuh nggak sesuai ya. Kayak kalau misalkan lo lihat di marketingnya lah, terus trailernya, kayak mereka tuh bener-bener jor-joran banget. Terus dengan nama Joko Anwar itu sendiri, kita pasti kayak udah, wah Joko Anwar nih, bagus nih, pasti bakal keren banget. Tapi ternyata setelah gue nonton 7 episode, biasa aja, nggak ada yang wah-wah banget gitu. Maksudnya kayak bagus, tapi kayak ya udah gitu kan. Itu yang ngebuat memang kita karena terlalu berekspektasi tinggi. Alhasil ketika ekspektasinya itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, makanya jadi kurang gitu di mata kita ya kan smart viewers. Gue mau nambahin satu point statement yang bisa gue tambahin di sini. Kenapa menurut gue Joko Anwar udah lalu mending bikin horor aja lah gitu kan. Terlalu banyak cliffhanger pak. Dan cliffhanger itu kadang tuh nggak jelas gitu. Kayak misalkan kita nonton di film sebelumnya itu Siksa Kubur kan. Ya jatuhnya itu ada cliffhanger gitu kan di endingnya. Cuman kalau di film ini tuh mau dibikin juga tuh cliffhanger kayak gitu kan. Kayak ending-ending yang ala-ala menggantung di tiap episodenya. Cuman eksekusinya kurang rapi pak. Ya kurang lebih ya kayak gitu aja lah beberapa statement yang udah gue sebutin di atas gitu kan. Secara overall menurut gue series ini itu nggak jelek ya kan, nggak jelek, masih bisa worth it to watch gitu. Menurut gue this is something new lah in Indonesian gitu. Kapan lagi Indonesia bikin series di Netflix dengan yang bertemakan sci-fi, fantasi, thriller dan sebagainya macamnya itu. Biasanya kan horor-horor mulu kan. Nah ya udah, tapi kalau saran gue mending lo nonton, cuman jangan berekspektasi tinggi beneran deh. Untuk secara rating, gue kasih rating dari series ini yaitu 7,5 dari 10 ya Smart Viewers. Kurang lebih kayak gitu aja Smart Viewers. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita di TikTok yaitu di movie.freak. Serta Instagram kita di moviefreak.review. Dan follow juga Instagram gue di Zulfikar2402. I'll see you on the next video. See you Smart Viewers, bye-bye.